Di sini juga ada the death, lebih ke transformasi. Jadi ikutin kata hati. Kalau menurutmu nih kayaknya kok nggak mungkin, ya udah jangan dipaksain. Meskipun tadi orang-orang cenderungnya kayak maksa kamu buat udah jalanin aja gitu. Halo, kembali lagi dengan saya Madam Hara dalam zodiak bulan ini. Kali ini kita mulai dari zodiak yang pertama ya. Untuk zodiak Capricorn, bulan ini kamu banyak dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarmu. Kamu sedang aktif-aktifnya, banyak hal yang memang kamu punya gitu ya, skill yang kamu punya dan itu dibutuhkan oleh orang-orang sekitarmu. Jadi coba usahakan untuk bisa lebih percaya diri, bisa lebih yakin dengan skillmu sendiri, karena di sini saya melihatnya itu bisa untuk jangka panjang. Terus untuk hubungan juga kamu sedang yang sedang dekat nih dengan seorang itu bisa lebih dekat lagi, komunikasinya juga bisa berjalan baik, jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Untuk kesehatan, usahakan untuk lebih keperhatikan sekitar perut, di bagian pencernaan ada yang kurang baik, jadi coba perhatikan pola makan. Demikian untuk zodiak Capricorn. Kita lanjut untuk zodiak selanjutnya. Selanjutnya untuk zodiak Aquarius. Untuk Aquarius di bulan ini lebih ke fokusnya sama pekerjaan. Kamu nih sedang gak mood, sedang perasaannya tuh lagi flat aja gitu, lagi datar. Dibilang exciting enggak gitu, justru malah lebih ke mengarah ke males, mengarah ke yang gak semangat gitu. Padahal sebenarnya kamu nih udah, kalau kita ngomongin jam terbang tuh kamu udah cukup ini gitu. Nah bisa jadi justru karena itu gitu, kamunya merasa kurang tertantang dengan apa yang kamu kerjain sekarang. Jadi yang ada bawaannya gitu, kamunya tuh nggak bergairah gitu ya, nggak semangat untuk ngejalaninnya. Padahal balik lagi, coba kamu tuh cari celah gitu ya, cari cara gimana supaya kamu bisa semangat lagi. Memang sih cenderungnya kamu bukan tipikal orang yang senang diatur gitu, senang diarahkan. Jadi usahakan untuk bisa mengarahkan diri sendiri. Jadi bukan berarti terus jadi membangkang gitu ya, tapi coba lakukan dengan cara lain, dengan caramu, supaya kamu bisa lebih bersemangat ngejalanin apa yang memang biasa kamu lakukan gitu. Jadi cari celahnya. Jangan moodnya gitu ya, malesnya jangan diikutin, jangan diterusin. Mumpung nih masih banyak yang sebenarnya bisa kamu lakukan dengan cara yang berbeda, caramu sendiri, supaya bisa tetap semangat. Oke. Untuk kesehatan nggak terlalu banyak ini gitu ya, keluhan. Hanya lebih ke sekitar pinggang sama punggung. Jadi usahakan untuk banyak bergerak, jangan diem atau jangan duduk kelamaan atau jangan berbaring kelamaan.
Itu untuk zodiak Aquarius. Sekarang kita masuk ke zodiak Pisces. Untuk Pisces, untuk Pisces bulan ini usahakan untuk bisa jaga emosi, bisa jaga sikap, karena cenderungnya orang di sekitar itu banyak yang kontra dengan apa yang sedang kamu kerjakan. Jadi di sini berpeluang untuk ada konflik nih. Konfliknya bisa macam-macam, bisa dengan keluarga atau pasangan, bisa dengan rekan kerja gitu. Jadi di sini jangan nyalahin orang gitu ya, jangan cari gara-gara lah gitu ya bahasa cepatnya. Jadi usahakan untuk bisa redam emosi, jangan kepancing, lakuin yang memang bisa kamu lakuin sendiri. Sama pasangan juga bisa lebih menghargai apa yang sudah dikerjakan pasangan, supaya tidak muncul konflik, tidak muncul masalah yang sebenarnya bisa dihindari. Untuk kesehatan, so far sebenarnya aman. Di sini yang saya lihat justru bisa yang sakit tiba-tiba gitu. Jadi bisa kayak kesandung gitu, kejedok gitu. Jadi usahakan untuk bisa lebih hati-hati saat melangkah. Itu untuk bacaan Pisces. Sekarang kita masuk ke zodiak Aries. Untuk Aries, banyak rencana, banyak hal yang mau kamu lakukan dan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah kamu rencanakan. Nah, di sini yang diperlukan adalah kolaborasi, teamwork, gimana supaya bisa lebih cepat untuk mencapai apa yang sudah kamu rencanakan tadi. Jadi untuk Aries semangat karena semuanya cenderung berjalan dengan baik. Yang perlu diperhatikan adalah detail-detailnya. Kadang kamu suka nggak sabaran. Jadi coba perhatikan detail. Jadi ini banyak kepala sebenarnya, banyak bantuan gitu ya dari kiri kanan gitu. Timnya juga udah oke. Cuman justru tadi perhatiin hal yang kecil. Kadang itu justru malah kelewat. Untuk kesehatan, perhatikan sekitar kepala bagian belakang, gampang pusing gitu, gampang migrain. Sebenarnya sih nggak apa-apa, ini cuman karena banyak hal yang suka kamu pikirin sendiri gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke zodiak Taurus. Untuk Taurus, bulan ini perlu lebih diperhatikan soal finansial. Jadi ada sih yang masuk, tapi keluarnya lebih banyak nih. Jadi di sini yang perlu diingat
adalah bukan berarti terus jadi khawatir ya, tapi di sini lebih ke coba pos-posnya diperhatikan, mana yang memang perlu dicoret, bukan cuma dikurangin nih, dicoret. Dalam arti berarti yang sebenarnya nggak perlu gitu dilakukan. Kayak misalnya minjemin gitu ya, padahal kamu tahu itu sebenarnya nggak perlu kamu kasih gitu. Jadi tadi pos-pos yang memang bisa dihilangkan. Jadi nggak enakannya harus dikurangi. Dan di sini ada the universe juga yang membuat jadi apapun yang sebenarnya sedang kamu rencanakan, yang kamu lakukan, kamu jalani, itu jalannya tuh ada gitu, kebuka. Sama ada the lovers, di sini lebih ke hubungannya sama percintaan, hubungannya sama orang-orang terdekat. Jadi memang banyak yang sedang jatuh cinta nih sepertinya untuk Taurus gitu. Jadi yang masih PDKT bisa meningkat ke hubungan lanjut gitu ya. Yang sudah berumah tangga juga bisa kok memperbaiki hubungan. Jadi komunikasinya juga lebih lancar gitu. Jadi di sini untuk Taurus hanya lebih ke perlu memperhatikan sisi finansial. Oke. Itu untuk Taurus. Sekarang kita masuk zodiak Gemini. Untuk Gemini bulan ini kamu perlu bekerja lebih mandiri, berusaha untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya sendiri, dan perlu agak lebih teliti supaya nggak kena nggak kena tegur gitu, nggak kena omel sama atasanmu. Usahakan untuk bisa lebih mengeksplor skill, mengeksplor apa yang sebenarnya bisa dilakuin lagi gitu. Jadi jangan terlalu pasif. Di sini kamu perlu lebih aktif, lebih yang nggak perlu nunggu gitu apa kata atasanmu gitu ya, nggak perlu nunggu kiri kanan. Lakuin aja kalau menurutmu itu memang baik buat di pekerjaanmu. Terus yang berhubungan sama relationship, masalah yang muncul cenderungnya bukan dari kalian gitu, bukan dari kamu dan pasanganmu, tapi dari luar. Tidak semuanya mendukung, tidak semuanya pro sama pilihanmu. Balik lagi itu tergantung dari kamunya, jangan gampang kebawa perasaan, lebih ke jalanin aja yang memang menurutmu itu baik buat kamu, buat pasangan. Untuk kesehatan tidak terlalu ada masalah, cukup oke di minggu ini, tidak ada keluhan, hanya lebih ke hati-hatinya sama orang-orang yang udah sakit gitu. Jadi jangan sampai sebenarnya kamu nggak sakit gitu ya, kamu sehat, tapi karena kamu dekat sama yang misalnya sakit cacar gitu ya, yang ada kamu jadinya ketularan. Jadi lebih ke perlu hati-hati dengan orang sekitar yang sedang sakit, padahal kamunya sebenarnya nggak kenapa-napa. Itu untuk zodiak Gemini. Kita lanjut ke zodiak Cancer. Untuk Cancer, di
di sini lebih ke banyak pembicaraan dua arah yang terjadi antara kamu dengan seorang. Nah, seorang di sini bisa itu calon pasangan, gitu. Bisa calon klien, bisa orang yang nantinya calon partner gitu ya untuk kerjasama dan sebagainya. Dan di sini nggak usah khawatir tentang finansial karena apa yang kamu inginkan itu bisa tercapai gitu. Jadi terutama ini sih saya lihatnya buat yang memang sedang merencanakan sesuatu kayak proyek kerjasama gitu, itu akan mudah tuh didapat. Sama untuk urusan relationship di sini berjalan juga sesuai dengan apa yang memang kamu inginkan. Yang tadinya kamu misalnya khawatir kalau nggak disetujuin gitu ya, atau khawatir kalau ada gesekan, justru malah welcome gitu. Malah orang yang kamu khawatirkan itu justru malah welcome, justru malah fine-fine aja saat ketemu sama kamu, atau saat kamunya sendiri ngerasa salah gitu ya, kamu ngerasa punya salah, justru malah ketemu sama orang ini dianya welcome gitu. Jadi usahakan jangan terlalu banyak khawatir karena hampir sebagian apa yang kamu rencanakan, kamu inginkan itu bisa berjalan. Untuk kesehatan nggak terlalu masalah di sini, lebih ke perhatikan sekitar mata. Kalau misalnya kamu terbiasa memang kerja di depan laptop, di depan komputer, banyak main handphone, nah usahakan untuk bisa ada jedanya tuh, ada istirahatnya supaya matanya tidak terlalu lelah. Itu untuk zodiak Cancer. Kita masuk ke zodiak Leo. Zodiak Leo. Untuk zodiak Leo, staminamu perlu dijaga karena sedang banyak hal yang kamu kerjakan nih. Jadi benar-benar perlu jaga kesehatan, perlu jaga kebugaran, jangan cuman sekedar banyak melakukan aktivitas tapi nggak diimbangin nih sama olahraga. Karena di sini banyak pekerjaan yang memang membutuhkan tadi yang stamina ini. Jadi sebenarnya kalau untuk olahraga nggak perlu yang mesti ke gym gitu ya, mesti ini, tapi bisa dilakukan di rumah ya jelas tadi gitu, olahraga, keluarin keringat karena staminamu bulan ini sedang dibutuhkan. Terus untuk emosi juga perlu dijaga. Di sini lebih ke bisa jadi ini orang yang memang punya permasalahan denganmu sebelumnya yang udah lama nggak ketemu gitu ya, tapi tiba-tiba gitu pas tahu-tahu bisa yang dia kontak lagi gitu ya, atau tiba-tiba ketemu tanpa sengaja, dan itu terus membangkitkan memori gitu, membangkitkan masa lalu yang bikin kamunya gitu jadi kesal. Jadi coba dinetralisir tuh gitu sebisa mungkin, jangan kebawa, toh ini sebenarnya sudah lewat gitu, masalahnya atau kejadiannya itu sudah lama lewat. Jadi jangan terus kamunya juga nunjukin sikap yang tidak bersahabat gitu. Jadi santai aja, cool aja, slow aja. Untuk kesehatan agak perhatikan sekitar lambung, sedang lemah di minggu ini, jadi perhatikan pola makan, jangan diet dulu, jangan telat-telat makan gitu, perhatikan sekitar lambung. Itu untuk zodiak Leo.
Sekarang kita masuk ke Virgo. Untuk Virgo, untuk Virgo, bulan ini bisa yang tiba-tiba muncul masalah atau muncul kejadian yang sebenarnya kayak nggak terduga gitu. Jadi yang awalnya kayak adem ayem aja gitu ya, baik-baik aja, gitu aja. Ini bisa yang tahu-tahu gitu muncul yang mungkin ini karena akumulasi gitu ya, karena kamu biasa ngalah gitu, kamu biasa ngiyain yang sebenarnya kamunya sebenarnya nggak iya gitu. Jadi tadi ini akumulasi yang bisa yang tiba-tiba muncul ke permukaan gitu, udah ditahan-tahan gitu ya, udah dapat tuh bisa muncul. Jadi coba diperhatikan lebih ke kontrol emosi. Terus di sini juga untuk pekerjaan so far cukup aman, terkendali. Kamu sibuk, tapi sibuk yang memang biasa kamu lakukan gitu. Terus untuk urusan hati juga masih yang belum ada perubahan yang signifikan, tapi di sini lebih ke bisa yang tiba-tiba muncul yang kamu sendiri juga nggak nyangka itu gitu. Kamu sendiri. Jadi saran saya jangan gampang panik saat sesuatu itu tiba-tiba berjalan tidak sesuai dengan rencana gitu. Jadi ini aja diterima dulu aja gitu, terus refleksi apa yang sebaiknya perlu diperbaiki. Jangan memaksakan diri. Jadi tadi lakuin dengan nothing tulus supaya saat orang-orang di sekitar atau saat keadaan tidak seperti yang kamu harapin, kamu ini juga bisa berlapang dada nerimanya. Itu untuk zodiak Virgo. Kita lanjutkan untuk zodiak selanjutnya, Libra. Untuk Libra, ayo kamu punya keinginan yang sebenarnya sudah lama mau kamu lakukan, tapi kamunya tuh kurang berani kalau ngejalanin sendiri. Jadi maunya tuh ngajak-ngajak gitu, maunya tuh barengan. Sebenarnya nggak masalah juga, cuman usahain untuk bisa tetap ngelakuin apa yang sebenarnya bisa kamu lakuin sendiri gitu. Jadi nggak usah yang nunggu, nggak usah yang ngajak-ngajak. Iya kalau misalnya yang kamu ajak juga punya tujuan yang sama gitu, punya dream yang sama. Kalau enggak kan sayang. Karena tadi banyak yang sebenarnya mau kamu lakukan tapi jangan cuma sekedar wacana-wacana aja. Gitu juga dengan relationship. Banyak yang, ini buat yang lajang nih terutama, banyak yang mau kamu deketin gitu ya, tapi kadang suka gak berani. Suka yang pertimbangannya itu banyak gitu. Ya bisa jadi karena Libra ya, jadi pertimbangannya tuh banyak. Jadi maju enggak, tapi banyak enggaknya gitu. Untuk mau ngedeketin, mau ngejalanin sesuatu gitu. Maunya tuh ngajak-ngajak gitu. Kayaknya nggak pede kalau kalian sih. Jadi di sini kamu perlu bisa lebih pede, bisa lebih yakin, nggak perlu ngajak-ngajak, nggak perlu nunggu ada temennya buat jalan gitu. Untuk kesehatannya nggak ada masalah, lebih ke persendian. Kelemahannya di situ. Oke, itu untuk zodiak Libra. Sekarang kita masuk ke Scorpio.
Untuk Scorpio, bulan ini kamu perlu bisa lebih legowo, bisa lebih menerima gitu ya, yang memang terjadi ya memang seharusnya terjadi. Jadi nggak usah banyak kecewa, nggak usah ngerasa kok kayak gini ya, gitu. Kok ini begini ya gitu. Jadi kalau kamunya gitu kecewa, terutama dengan seorang gitu ya, bisa juga dengan keadaan, itu justru malah bikin apa yang sebenarnya sudah kamu rencanakan dengan baik itu bisa yang jadi berantakan gitu, bisa yang jadinya kamu nggak fokus untuk ngejalanin apa yang sebenarnya kamu tuh bisa banget gitu ngejalaninnya, tapi karena tadi ada hal yang bikin kamu kecewa gitu ya dasarnya, itu terus jadi kamunya bisa nggak fokus, bisa yang terus jadi jadi bawahannya jadi males gitu, jadi bukan kamu lah gitu. Padahal kamu tuh sebenarnya bisa ngeberesin pekerjaan bisa dengan cepat gitu ya, kamu tuh bisa memuaskan banyak orang. Tapi ini karena kamu kecewa gitu ya, kamu ngerasa kok gini gitu ya, kok gitu, yang ada terus jadinya kamu ngejalan sesuatunya nggak maksimal. Nah ini bisa pengaruh juga ke relationship, ke hubunganmu yang tadinya sebenarnya baik-baik aja, kamu juga bisa yang kayaknya tuh ngelihatnya tuh pasangan nggak ada bagus-bagusnya gitu, ada aja yang bikin pasangan tuh bikin kamu kesel. Untuk kesehatan gak terlalu masalah, so far cukup aman. Di sini hanya sekedar sakit kepala gitu, migrain, karena tadi itu bawaan dari emosi kalau saya lihat. Jadi tadi kecewanya jangan disimpan. Oke, kita masuk ke zodiak terakhir, Sagittarius. Untuk Sagittarius, perlu perencanaan yang lebih detail lagi, perlu dikaji ulang mana yang sebenarnya benar-benar bisa kamu laksanakan, mana yang sebaiknya ditunda atau dipending. Di sini juga ada the death, lebih ke transformasi. Jadi ikutin kata hati. Kalau menurutmu nih kayaknya kok nggak mungkin, ya udah jangan dipaksain. Meskipun tadi orang-orang cenderungnya kayak maksa kamu buat udah jalanin aja gitu. Tapi di dalam hatimu sendiri kamu ngerasa itu kok kayaknya gitu nggak bisa jalan nih gitu ya, atau ada kendala. Ya udah sebaiknya memang ditunda dulu aja. Karena di sini resikonya memang cukup besar dan kamu sendiri tahu gitu. Jadi coba untuk bisa lebih ikutin kata hati. Mana yang menurutmu memang ini belum layak atau belum fix untuk dilakukan, sebaiknya jangan dilakukan dulu supaya kamunya nggak kecewa gitu. Jadi karena kamu udah tahu, ya udah dipending dulu aja. Untuk hubungan relationship ini juga perlu dilihat nih, jangan langsung ngomong atau utarakan apa yang kamu rasakan, tapi dilihat-lihat dulu nih pasangan lagi gimana nih gitu. Jadi jangan terlalu kebawa gitu ya, jangan terlalu ekspresif. Gue pengen ngomong nih sekarang gitu ya. Jadi perlu dilihat situasinya, kondisinya. Dia lagi capek apa enggak, dia lagi ada masalah apa enggak gitu, baru diomongin supaya apa yang mau kamu sampaikan tuh bisa nyampe, hasilnya juga oke. Untuk kesehatan enggak masalah, lebih ke flu biasa. Hindari makan yang terlalu dingin gitu, jadi lebih ke imun tubuh yang perlu diperhatikan. Jangan udah tahu misalnya mau pilek tapi tetap aja minum es gitu. Jadi coba untuk dengerin body, dengerin tubuh gitu. Jadi kalau pilek ya usahakan untuk antisipasi, justru jangan malah dihajar sama minum yang dingin. Oke, demikian bacaan
zodiak untuk bulan ini semoga membantu. Jangan lupa subscribe dan like, juga tinggalkan komen. Terima kasih.